Rusia memproklamirkan memulai perang dengan Ukraina pada Rabu 23 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sejak deklarasi perang, Ukraina langsung dihantam ledakan di berbagai tempat. Jumlah warga Ukraina yang tewas akibat invasi Rusia bahkan mencapai 137 orang di hari pertama pertempuran. Sementara itu, korban luka dilaporkan ada sebanyak 316 orang. Putin mengklaim tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida. Diketahui Presiden Putin sering menuduh Ukraina diambil alih oleh para ekstremis sejak masa pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych yang akhirnya digulingkan pada 2014. Lantas, bagaimana nasib warga negara Indonesia yang tinggal di Ukraina saat ini di tengah memanasnya situasi? Sementara itu, Indonesia mengambil sikap atas terjadinya perang tersebut. Sikap yang diambil Indonesia diantaranya mengecam segala tindakan yang merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan negara. Rusia memproklamirkan memulai perang dengan Ukraina pada Rabu 23 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sejak deklarasi perang, Ukraina langsung dihantam ledakan di berbagai tempat. Detik-detik video ledakan tersebar luas di media sosial. Tak lama setelah selesai pidato Putin di televisi yang ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina. Diikuti laporan suara ledakan atau tembakan artileri di Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev, semuanya kota besar di Ukraina. Putin mengatakan Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah. Dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum dilihat. Dalam pidatonya, Putin berbicara kepada pasukan Ukraina, mendesak mereka untuk meletakkan senjata. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian merilis pernyataan tidak lama setelah aksi militer dimulai dengan menyebut agresi itu sebagai serangan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh Rusia. Sementara melansir AFP, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Vladimir Putin telah meluncurkan invasi skala penuh pada hari Kamis. Suara ledakan terdengar di mana-mana pada Kamis pagi waktu setempat. Suara sirine tanda peringatan juga terdengar. Dalam video yang tersebar, serangan tersebut diluncurkan oleh pihak Rusia dan langsung memporak-porandakan Ukraina. Ledakan mulai terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan izin untuk melakukan operasi militer di Ukraina Timur. Suara ledakan tersebut mulai terdengar pada Kamis 24 Februari 2022. Izin operasi militer ini juga disebut-sebut sebagai langkah awal terjadinya perang di Eropa. Selain ledakan di Kiev, tembakan juga terdengar di dekat Bandara Boryspil. Ledakan juga mengguncang kota Donetsk di Ukraina Timur yang memisahkan diri. Pesawat sipil mulai diperingatkan saat Amerika Serikat menyebut serangan besar oleh Rusia ke Ukraina sudah semakin dekat. Sebelumnya pada Rabu 23 Februari 2022, kontak tembak mulai meningkat di jalur perbatasan. Putin meminta tentara Ukraina untuk meletakkan senjata dan pulang. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah mengonfirmasi invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Menurutnya hal ini merupakan perang agresi dan Ukraina disebut akan mempertahankan diri hingga menang. Beberapa rudal telah dilepaskan oleh Rusia ke beberapa kota, di antaranya markas militer, bandara, gudang militer, Kiev, Kharkiv, dan Dnipro. Beberapa ledakan tersebut terdengar di Kiev, ibu kota Ukraina, dari timur ke arah bandara internasional kota. Sementara di Kharkiv juga terdengar ledakan keras yang terus-menerus. Sedangkan di Kramatorsk terdengar setidaknya 2 ledakan besar.
Rusia mengklaim telah menghancurkan pangkalan udara Ukraina dan sistem pertahanan udaranya. Pelumpuhan ini dilakukan beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan serangan militer terhadap tetangga negaranya itu. Infrastruktur militer di pangkalan udara tentara Ukraina tidak berfungsi setelah invasi tersebut. Mengutip The Guardian, Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan operasi militer di Ukraina pada Kamis dengan ledakan terdengar di seluruh negeri, dan Menteri Luar Negerinya memperingatkan invasi skala penuh sedang berlangsung. Militer Rusia mengklaim bahwa semua pangkalan penerbangan Ukraina dinonaktifkan akibat rentetan rudal yang memulai invasi Rusia. Asap terlihat mengepul dari dekat lapangan terbang utama di luar Kharkiv dan kota-kota lain di timur. Tetapi Rusia juga nampaknya telah menyerang lapangan terbang di Kherson dan sejauh barat Ivano-Frankivsk yang lebih dekat ke perbatasan dengan Polandia. Hal ini menunjukkan bahwa pasukannya telah memasuki Ukraina. Mereka mengklaim bahwa pasukan perbatasan Ukraina tidak melakukan perlawanan terhadap unit Rusia. Beberapa ledakan pertama setelah Putin mengumumkan operasi itu terdengar di Kramatorsk, markas besar pusat operasi tentara Ukraina di dekat wilayah yang dikuasai Rusia di tenggara Ukraina. Rusia tampaknya menargetkan infrastruktur militer dalam serangan awal pada Kamis pagi. Ledakan juga dilaporkan terjadi di markas militer dan di gudang militer. Kementerian Dalam Negeri Ukraina melaporkan bahwa negara itu diserang dari rudal jelajah dan balistik. Ledakan dari roket artileri menerangi langit malam saat penembakan dimulai di dekat Mariupol. Sirine serangan udara terdengar di ibu kota dan penduduk Kharkiv berlindung di metro kota. Pemandangan yang belum pernah terlihat di kota-kota itu sejak 1941. Jumlah warga Ukraina yang tewas akibat invasi Rusia mencapai 137 orang di hari pertama pertempuran. Sementara itu, korban luka dilaporkan sebanyak 316 orang. Hal ini terjadi setelah Ukraina diserang besar-besaran oleh pasukan Rusia pada Kamis 24 Februari. Hal ini disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam keterangan persnya seperti dikutip dari Kompas.com melansir dari AFP. Sebanyak 137 orang yang tewas berasal dari kalangan militer dan warga sipil Ukraina. Kemudian Zelensky menyebut ada 316 warganya yang terluka akibat serangan dari Rusia. Pasukan Rusia yang menginvasi telah menekan jauh ke Ukraina pada Kamis ketika pertempuran mematikan mencapai pinggiran Kiev. Rudal dan tembakan menghujani kota-kota Ukraina setelah Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi darat dan serangan udara skala penuh. Keadaan ini membuat warga sipil harus berlindung di sistem metro dengan 100.000 orang mengungsi. Presiden Zelensky kemudian memanggil wajib militer dan pasukan cadangan nasional untuk berperang dalam mobilisasi umum. Ia mengatakan sekarang ada tirai besi baru antara Rusia dan seluruh dunia seperti dalam Perang Dingin. Ukraina mengatakan pasukan Rusia juga telah merebut pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, sebuah daerah yang masih terkontaminasi bahan radioaktif setelah kecelakaan pada 1986. Kemudian Rusia mendorong pengawas nuklir IAEA untuk menyerukan penahanan.
Selain itu, dilaporkan saksi mata bahwa pasukan terjun payung Rusia merebut kendali lapangan udara strategis Gostomel setelah mendarat dengan helikopter dan jet dari arah Belarus. Seperti diberitakan sebelumnya, konflik antara Rusia dan Ukraina akhirnya pecah pada Kamis 24 Februari kemarin. Serangan bertubi-tubi berupa tembakan rudal menghujani sejumlah kota di Ukraina. Serangan tersebut terjadi tak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina. Setelah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ukraina pada Kamis 24 Februari malam waktu setempat, pasukan Rusia dikabarkan sudah menguasai pembangkit nuklir Chernobyl. Hal itu diungkapkan oleh penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia mengatakan bahwa dikuasainya Chernobyl merupakan ancaman paling serius di Eropa saat ini. Dikutip dari Tribun News pada Jumat 25 Februari 2022, Mikhailo Podolyak mengatakan bahwa suatu kemustahilan jika pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl aman setelah diserang oleh Rusia. Ia menuturkan bahwa Rusia ingin mengendalikan reaktor nuklir Chernobyl untuk memberi sinyal kepada NATO. Mereka menginginkan agar NATO tidak ikut campur secara militer. Sementara Igor Novikov, mantan penasihat Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan, ancaman ke Eropa dari fasilitas nuklir yang kini tidak aktif itu perlu ditanggapi secara serius. Ia mengungkapkan bahwa Ukraina memiliki 15 reaktor nuklir aktif dan limbah nuklir di Chernobyl. Jika satu mortir meleset, maka semua orang di Eropa akan menghadapi bencana nuklir besar. Lebih lanjut, Novikov mengingatkan bahwa kepentingan ini bukan hanya untuk Ukraina, namun untuk seluruh Eropa yang berada dalam bahaya besar. Sebelumnya, bencana besar sempat melanda Chernobyl di tahun 1986. Bencana tersebut merupakan kecelakaan pada reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Chernobyl. PLTN ini terletak di Pripyat, Ukraina yang dulu bagian dari Uni Soviet. Laman Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut bahwa total isotop radioaktif yang dilepaskan dari kecelakaan tersebut 30 kali lebih tinggi dibandingkan ledakan bom atom di Hiroshima, Jepang pada tahun 1945. Rusia diketahui telah melancarkan serangan yang menghancurkan Ukraina pada Kamis 24 Februari. Selama berbulan-bulan, Presiden Vladimir Putin pun menyangkal akan menyerang Ukraina. Namun ia membatalkan kesepakatan damai serta mengirim pasukan melintasi perbatasan di utara, timur, dan selatan Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, Putin mengklaim tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida. Namun nyatanya tidak ada genosida di Ukraina. Diketahui Presiden Putin telah sering menuduh Ukraina diambil alih oleh para ekstremis sejak masa pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych yang akhirnya digulingkan pada 2014. Rusia kemudian membalas dengan merebut wilayah selatan Crimea dan memicu pemberontakan di timur. Pada akhir tahun 2021, Putin diketahui mulai mengerahkan sejumlah besar pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Kemudian pada minggu ini, Putin membatalkan kesepakatan damai 2015 untuk wilayah di bawah kendali pemberontak sebagai wilayah yang merdeka, yaitu Donetsk dan Luhansk. Pada serangan Rusia ke Ukraina Kamis 24 Februari, bandara dan markas militer terkena serangan pertama, termasuk bandara internasional utama Boryspil di Kiev. Pasukan terjun payung Rusia sendiri telah merebut pangkalan udara utama di luar Kiev. Pasukan Rusia juga dilaporkan sudah mendarat di kota pelabuhan besar Ukraina, Odessa, dan Mariupol.
Pasukan militer Ukraina mengabarkan bahwa mereka telah berhasil menangkap tentara Rusia. Kedua tentara Rusia yang tertangkap di pinggiran kota Kharkov adalah awak kendaraan tank milik Rusia. Dikutip dari Warta Kota pada Jumat 25 Februari, dalam akun @CITeam_RU milik Conflict Intelligence Team, ditampilkan wajah tentara Rusia yang berhasil ditangkap. Mereka disergap oleh militer Ukraina di pinggiran kota Kharkov. Satu di antara tentara tersebut mengendalikan tank Chevron 423 MSD 4TD yang sebelumnya terlihat di Belgorod. Akun itu juga melaporkan terdapat tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran di wilayah Kharkov. Ukraina juga mendapati beberapa peralatan yang dilumpuhkan seperti tank, transporter, mobil lapis baja, dan lain-lain. Sementara itu, kepolisian Ukraina melaporkan bahwa Rusia sedikitnya sudah melancarkan 203 serangan dalam sehari sejak invasi dimulai pada Kamis 24 Februari. Kepolisian Ukraina mengkonfirmasi jumlah serangan tersebut dalam laporan harian. Dalam pernyataan itu, kepolisian melaporkan bahwa serangan secara udara dan darat masih terjadi di berbagai titik. Perang meletus setelah Presiden Rusia Vladimir Putin resmi memerintahkan operasi militer di Donbas, di wilayah di timur Ukraina yang dikuasai separatis pro-Moskow Kamis pagi. Pasukan Rusia mengepung Ukraina dari 3 sisi, yaitu dari perbatasan di timur, Belarus di utara, dan Crimea yang terletak di selatan negara tersebut. Militer Rusia mengklaim bahwa mereka hanya menargetkan basis-basis militer, bukan kota-kota biasa di Ukraina. Mereka menjamin warga sipil tetap aman. Namun Ukraina melaporkan bahwa serangan Rusia tak hanya menewaskan 40 tentara negaranya, tapi juga merenggut 10 nyawa warga sipil. Pasukan Ukraina menampakkan serangan balik terhadap serangan Rusia. Dikabarkan sudah ada 5 pesawat dan 1 helikopter milik Rusia yang ditembak dan jatuh oleh Ukraina. Dikutip dari Tribun News, hal itu dilaporkan oleh Komando Pasukan Gabungan Ukraina pada Kamis 24 Februari. 5 pesawat dan sebuah helikopter agresor tersebut ditembak jatuh di dekat area pasukan gabungan. Dalam pernyataan tersebut tertulis bahwa pasukan gabungan memberikan penolakan yang layak kepada Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Hal itu sebagai tanda bahwa unit militer Ukraina mempertahankan posisi mereka. Komando tersebut mengatakan bahwa saat ini musuh menderita kerugian. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan darurat militer di seluruh negeri ketika pasukan Rusia memasuki perbatasan dan menyasar di sekitar ibu kota Kyiv. Rusia menargetkan area utama di kota-kota dengan senjata dan rudal. Ledakan terdengar di beberapa kota di dekat garis depan dan sepanjang pantai Ukraina. Ledakan juga terdengar di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, yang terletak 35 km selatan perbatasan Rusia. Lebih dekat ke zona Perang Timur, 4 ledakan keras terdengar di Kramatorsk yang berfungsi sebagai ibu kota efektif pemerintah Ukraina untuk zona Perang Timur. Lebih banyak ledakan juga terdengar di Mariupol, pelabuhan di Laut Azov yang memiliki jembatan darat antara Rusia dan semenanjung Crimea yang dicaplok Rusia. Sirine serangan udara pun berdering di pusat kota Kyiv.
Pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina pada Kamis 24 Februari mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pihak PBB memohon kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang atas nama kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres seusai pemimpin Rusia mengumumkan operasi militer di Ukraina Timur pada Rabu 23 Februari. Antonio mengatakan serangan Rusia di Ukraina adalah momen paling menyedihkan dari masa jabatannya selama 5 tahun. Dirinya memperingatkan bahwa dunia sedang menghadapi momen bahaya atas krisis tersebut. Menurut Antonio, perang hanya akan mengakibatkan kematian dan pengungsian. Tak hanya itu, dampak terbesarnya adalah orang-orang kehilangan harapan di masa depan. Ia pun menekankan tidak ada ruang bagi tindakan atau pernyataan yang membuat situasi semakin parah. Dikutip dari Kompas.com, seperti dilansir Reuters, Antonio menegaskan bahwa perang ini melanggar piagam PBB. Apabila tidak berhenti, akan menyebabkan tingkat penderitaan yang belum pernah dihadapi Eropa, setidaknya sejak krisis Balkan 1990-an. Seperti diberitakan sebelumnya, konflik antara Rusia dan Ukraina pecah pada Kamis 24 Februari kemarin. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina. Pada hari pertama penyerangan, sebanyak 137 warga Ukraina dilaporkan tewas. Perang antara Rusia dan Ukraina membawa dampak untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, laju indeks harga saham gabungan juga ikut merosot. Bahkan harga minyak dunia juga mengalami kenaikan. Dikutip dari Tribun Bisnis, laju indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Kamis 24 Februari merosot 1,48% atau 102,23 poin ke posisi 6.817,82. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 6.758 hingga 6.929, di mana terdapat 109 saham menguat, 492 saham melemah, dan 82 saham tidak mengalami perubahan. Adapun nilai perdagangan mencapai 21,17 triliun rupiah dengan 31 miliaran saham yang ditransaksikan oleh pelaku pasar sebanyak 2 jutaan kali. Analis Kiwom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz mengatakan, perang Rusia-Ukraina mengganggu psikologis pasar dan akhirnya terjadi aksi panic selling dari investor. Atas hal itu, Aziz memberikan saran agar para investor saat ini bisa melakukan wait and see sambil menunggu perkembangan konflik Rusia dan Ukraina. Harga minyak mentah dunia juga semakin mendidih akibat invasi Rusia ke Ukraina hingga akhirnya melebihi level $100 Amerika Serikat per barrel. Kenaikan harga komoditas itu disebut-sebut bakal menjadi pukulan ganda bagi ekonomi dunia lantaran menekan prospek pertumbuhan dan menaikkan tingkat inflasi. Direktur Center of Economics and Law Studies atau Celios, Bima Yudhistira, meminta pemerintah untuk dapat menjaga harga bahan bakar minyak atau BBM akibat kenaikan harga minyak dunia. Sebab pada asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, harga minyak hanya dipatok $63 Amerika Serikat per barrel.
Dirinya juga mendesak pemerintah melakukan perubahan APBN untuk menyesuaikan kembali beberapa indikator, termasuk juga nilai tukar rupiah dan inflasi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah ke level 14.391 rupiah dari penutupan sebelumnya di level 14.337 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun melemah di rentang Rp14.370 hingga Rp14.420 per US dollar. Menurut Bima, invasi Rusia ke Ukraina akan menimbulkan instabilitas dan tentunya merugikan proses pemulihan dan moneter di Indonesia. Dampak kedua adalah efek dari harga komoditas, di mana minyak mentah sudah tembus di atas $100 Amerika Serikat per barrel. Bima menambahkan kenaikan harga minyak akan meningkatkan inflasi dan membuat biaya logistik hingga barang-barang kebutuhan pokok lebih mahal. Konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas, terlebih saat Rusia melepas serangan pada Ukraina pada Kamis 24 Februari dini hari. Aksi Rusia ini lantas mendapat kecaman serius dari Inggris serta Amerika Serikat. Kedua negara tersebut kompak akan memblokade segala akses di sektor perekonomian. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyampaikan pihaknya akan menyetujui sanksi ekonomi besar-besaran untuk melumpuhkan ekonomi Rusia, diantaranya dengan memblokade segala akses perekonomian hingga memberhentikan kegiatan ekspor bidang teknologi ke Rusia. Hal yang sama juga dilakukan Amerika Serikat. Mulai Selasa 22 Februari, Amerika Serikat menahan pengiriman teknologi seperti barang elektronik hingga suku cadang pesawat pada Rusia. Dilansir dari BBC, beberapa negara besar lainnya juga mendukung pemblokiran akses Rusia terhadap layanan keuangan global SWIFT. Diketahui SWIFT merupakan sistem perbankan yang memungkinkan suatu negara dapat melakukan transaksi dengan negara lain secara cepat dan efisien. Dengan adanya larangan tersebut, Rusia akan kesulitan dalam melakukan pembayaran ekspor minyak dan gas dalam bentuk dolar. Bahkan Amerika Serikat tak segan menjatuhi hukuman berat apabila ada perusahaan barat yang melakukan transaksi dengan Rusia menggunakan mata uang dolar. Dengan lumpuhnya ekonomi Rusia, maka diharap Presiden Rusia Vladimir Putin bisa menghentikan aksi invasinya terhadap Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina kini tengah berlangsung dan sudah memakan banyak korban jiwa. Meski dibombardir Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa negaranya tidak gentar. Namun saat serangan berlangsung muncul suatu fakta yang menyatakan bahwa Zelensky orang pertama di Ukraina, bukan seorang politisi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan invasi dan memulai serangan rudal terhadap kota-kota di seluruh Ukraina. Menanggapi invasi skala penuh Rusia, Zelensky telah menempatkan seluruh Ukraina di bawah darurat militer dan mengatakan negaranya akan menang. Dikutip dari Tribun Timur pada Jumat 25 Februari 2022, 4 tahun lalu Zelensky adalah seorang komedian yang tak menyangka akan menjadi presiden dan memimpin Ukraina melawan Rusia. Secara kebetulan, ia pernah membintangi sebuah acara TV yang bercerita tentang seorang guru sejarah yang secara tidak sengaja menjadi presiden Ukraina. Setelah video itu viral, Zelensky memulai kampanye presiden sebagai lelucon. Bahkan menamai partai politiknya sama seperti acara televisinya, Servant of the People atau Hamba Rakyat. Meskipun tidak memiliki pengalaman politik, kebijakan terperinci, atau penasihat berpengalaman, aktor komedian ini meraih kemenangan telak yang luar biasa. Zelensky lahir dari orang tua Yahudi di Kryvyi, sebuah kota industri yang sebagian besar berbahasa Rusia di Ukraina pada Januari 1978. Ia menghabiskan 4 tahun tinggal di Mongolia sampai akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum di bidang ekonomi di negara asalnya. Tetapi ia memutuskan untuk tidak menggeluti bidang hukum dan malah beralih ke komedi. Pada usia 17 tahun, ia ikut program TV KVN di mana ia dan timnya menceritakan lelucon. Pelawak itu kemudian membuat dan memimpin rombongan komedinya sendiri, Kvartal 95, sambil menghabiskan banyak waktu di Moskow dan berkeliling negara-negara pecahan Soviet. Tapi peran terbesarnya adalah bermain sebagai guru di sekolah Servant of the People yang berlangsung selama 3 musim dari tahun 2015. Nama itu kemudian dipakai sebagai nama partai politiknya pada Maret 2018. Zelensky menikah dengan arsitek dan penulis skenario Ukraina, Olena Volodymyrivna Zelenska, dan memiliki 2 anak.
Negara Ukraina kini tengah menjadi perhatian dunia setelah diserang oleh Rusia pada Kamis 24 Februari. Sejumlah wilayah telah dikuasai Rusia, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Tak banyak yang tahu, dulunya Ukraina memang memiliki kekuatan nuklir yang besar setelah era Soviet. Setidaknya ada 3.000 senjata nuklir yang dimiliki Ukraina setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada tahun 1994, Ukraina bergabung dengan Memorandum Budapest dan menyerahkan senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan. Kemudian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa negara itu dapat membatalkan keputusannya untuk menyerahkan senjata nuklir. Menurut surat kabar Rusia Sputnik, peringatan Zelensky mungkin hanya untuk menarik perhatian. Karena tidak jelas apakah Ukraina memiliki kemampuan fisik dan teknis untuk membangun senjata nuklir. Hal ini lantaran Ukraina tidak termasuk bagian nuklir Non-Proliferation Treaty NPT atau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Ukraina secara sepihak mengembangkan senjata nuklir berarti menarik diri dari NPT dan akan menghadapi tantangan dari komunitas internasional. Kelompok negara bersenjata nuklir telah berjanji untuk tidak memasok bahan nuklir ke negara-negara yang bukan penandatangan NPT. Dikutip dari tribunmedan.com, Ukraina pernah memiliki hingga 3.000 senjata nuklir setelah runtuhnya Uni Soviet bersama Belarusia dan Kazakhstan. Bahkan, kode peluncuran dan metode peluncuran rudal nuklir masih dikendalikan oleh Rusia. Senjata nuklir Ukraina yang diwarisi dari Uni Soviet telah dinonaktifkan oleh Rusia, membuat mereka tidak dapat dioperasikan. Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mulai dikhawatirkan seluruh pihak dunia. Diketahui Rusia telah melakukan invasi skala penuh ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Lantas bagaimana nasib warga negara Indonesia yang tinggal di Ukraina saat ini di tengah memanasnya situasi? Dikutip dari tribunnews.com, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Juda Nugraha memberikan penjelasan. Ia mengatakan ada 138 WNI yang tinggal di Ukraina. Juda menyebut para WNI ini rata-rata tinggal di ibu kota Ukraina, Kiev. Namun ada juga yang tinggal di beberapa desa seperti Odessa. Juda menjelaskan pihaknya mendapat informasi WNI di Ukraina masih dalam kondisi yang aman. Juda juga menuturkan bahwa para WNI dihimbau untuk mendekat dan berkumpul di KBRI Kiev. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan, KBRI juga telah menyediakan titik-titik yang bisa dijadikan titik kumpul para WNI. Juda menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menjamin keselamatan WNI. Pemerintah juga memantau serangan ada di beberapa kota lain termasuk Odessa. Sementara itu, KBRI telah mengambil langkah untuk menyelamatkan WNI di Ukraina. Dalam hal ini, Kemenlu dan KBRI Kiev juga bekerja sama dengan perwakilan RI terdekat, yakni KBRI Warsawa hingga KBRI Moskow untuk menyusun rencana kontingensi dan memberikan perlindungan kepada WNI. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menanggapi terkait konflik Ukraina dan Rusia. Untuk diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan invasi ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Putin menyebut negaranya sedang melakukan operasi militer khusus untuk Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Serangan pun benar-benar terjadi pada Kamis 24 Februari. Sementara itu Indonesia mengambil sikap atas terjadinya perang tersebut. Presiden Joko Widodo pun menyerukan untuk menghentikan perang melalui akun Twitternya. Dikutip dari Kompas.com, cuitan Presiden Jokowi disampaikan secara singkat tanpa memberi konteks mengenai kondisi peperangan yang terjadi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengungkapkan 4 sikap pemerintah terhadap eskalasi konflik di wilayah tersebut. Sikap yang diambil Indonesia diantaranya mengecam segala tindakan yang merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. KBRI Kiev juga telah menyiapkan skenario untuk menyelamatkan 138 warga negara Indonesia yang ada di Ukraina. Pada tahap awal, Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kiev telah membangun komunikasi dengan 138 WNI melalui WhatsApp Group. Sementara itu, Faizasyah juga mengatakan serangan militer Rusia ke Ukraina akan berdampak terhadap Indonesia, terutama di sektor perdagangan dengan kedua negara. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menekankan agar negara-negara di dunia tidak menambah persoalan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pasalnya, perang antara Rusia dan Ukraina akan mempersulit proses pemulihan, baik dari sisi kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Ada 4 poin, 4 butir poin yang kita sampaikan. Saya bacakan saja. Butir pertama, prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan. Kedua, menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. 3. Menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. 4. KBRI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Rusia memproklamirkan memulai perang dengan Ukraina pada Rabu 23 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina. Sejak deklarasi perang, Ukraina langsung dihantam ledakan di berbagai tempat. Jumlah warga Ukraina yang tewas akibat invasi Rusia bahkan mencapai 137 orang di hari pertama pertempuran. Sementara itu, korban luka dilaporkan ada sebanyak 316 orang. Putin mengklaim tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida. Diketahui Presiden Putin sering menuduh Ukraina diambil alih oleh para ekstremis sejak masa pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych yang akhirnya digulingkan pada 2014. Lantas, bagaimana nasib warga negara Indonesia yang tinggal di Ukraina saat ini di tengah memanasnya situasi? Sementara itu, Indonesia mengambil sikap atas terjadinya perang tersebut. Sikap yang diambil Indonesia diantaranya mengecam segala tindakan yang merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan negara. Rusia memproklamirkan memulai perang dengan Ukraina pada Rabu 23 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina.
Sejak deklarasi perang, Ukraina langsung dihantam ledakan di berbagai tempat. Detik-detik video ledakan tersebar luas di media sosial. Tak lama setelah selesai pidato Putin di televisi yang ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina. Diikuti laporan suara ledakan atau tembakan artileri di Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev, semuanya kota besar di Ukraina. Putin mengatakan Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah. Dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum dilihat. Dalam pidatonya, Putin berbicara kepada pasukan Ukraina, mendesak mereka untuk meletakkan senjata. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian merilis pernyataan tidak lama setelah aksi militer dimulai, dengan menyebut agresi itu sebagai serangan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh Rusia. Sementara melansir AFP, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut Vladimir Putin telah meluncurkan invasi skala penuh pada hari Kamis. Suara ledakan terdengar di mana-mana pada Kamis pagi waktu setempat. Suara sirine tanda peringatan juga terdengar. Dalam video yang tersebar, serangan tersebut diluncurkan oleh pihak Rusia dan langsung memporak-porandakan Ukraina. Ledakan mulai terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan izin untuk melakukan operasi militer di Ukraina Timur. Suara ledakan tersebut mulai terdengar pada Kamis 24 Februari 2022. Izin operasi militer ini juga disebut-sebut sebagai langkah awal terjadinya perang di Eropa. Selain ledakan di Kiev, tembakan juga terdengar di dekat Bandara Boryspil. Ledakan juga mengguncang kota Donetsk di Ukraina Timur yang memisahkan diri. Pesawat sipil mulai diperingatkan saat Amerika Serikat menyebut serangan besar oleh Rusia ke Ukraina sudah semakin dekat. Sebelumnya pada Rabu 23 Februari 2022, kontak tembak mulai meningkat di jalur perbatasan. Putin meminta tentara Ukraina untuk meletakkan senjata dan pulang. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah mengonfirmasi invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Menurutnya hal ini merupakan perang agresi dan Ukraina disebut akan mempertahankan diri hingga menang. Beberapa rudal telah dilepaskan oleh Rusia ke beberapa kota, di antaranya markas militer, bandara, gudang militer, Kiev, Kharkiv, dan Dnipro. Beberapa ledakan tersebut terdengar di Kiev, ibu kota Ukraina, dari timur ke arah bandara internasional kota. Sementara di Kharkiv juga terdengar ledakan keras yang terus-menerus. Sedangkan di Kramatorsk terdengar setidaknya 2 ledakan besar. Rusia mengklaim telah menghancurkan pangkalan udara Ukraina dan sistem pertahanan udaranya. Pelumpuhan ini dilakukan beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan serangan militer terhadap tetangga negaranya itu. Infrastruktur militer di pangkalan udara tentara Ukraina tidak berfungsi setelah invasi tersebut. Mengutip The Guardian, Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan operasi militer di Ukraina pada Kamis dengan ledakan terdengar di seluruh negeri
dan Menteri Luar Negerinya memperingatkan invasi skala penuh sedang berlangsung. Militer Rusia mengklaim bahwa semua pangkalan penerbangan Ukraina dinonaktifkan akibat rentetan rudal yang memulai invasi Rusia. Asap terlihat mengepul dari dekat lapangan terbang utama di luar Kharkiv dan kota-kota lain di timur. Tetapi Rusia juga nampaknya telah menyerang lapangan terbang di Kherson dan sejauh barat Ivano-Frankivsk yang lebih dekat ke perbatasan dengan Polandia. Hal ini menunjukkan bahwa pasukannya telah memasuki Ukraina. Mereka mengklaim bahwa pasukan perbatasan Ukraina tidak melakukan perlawanan terhadap unit Rusia. Beberapa ledakan pertama setelah Putin mengumumkan operasi itu terdengar di Kramatorsk, markas besar pusat operasi tentara Ukraina di dekat wilayah yang dikuasai Rusia di tenggara Ukraina. Rusia tampaknya menargetkan infrastruktur militer dalam serangan awal pada Kamis pagi. Ledakan juga dilaporkan terjadi di markas militer dan di gudang militer. Kementerian Dalam Negeri Ukraina melaporkan bahwa negara itu diserang dari rudal jelajah dan balistik. Ledakan dari roket artileri menerangi langit malam saat penembakan dimulai di dekat Mariupol. Sirine serangan udara terdengar di ibu kota dan penduduk Kharkiv berlindung di metro kota. Pemandangan yang belum pernah terlihat di kota-kota itu sejak 1941. Jumlah warga Ukraina yang tewas akibat invasi Rusia mencapai 137 orang di hari pertama pertempuran. Sementara itu, korban luka dilaporkan sebanyak 316 orang. Hal ini terjadi setelah Ukraina diserang besar-besaran oleh pasukan Rusia pada Kamis 24 Februari. Hal ini disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam keterangan persnya seperti dikutip dari Kompas.com melansir dari AFP. Sebanyak 137 orang yang tewas berasal dari kalangan militer dan warga sipil Ukraina. Kemudian Zelensky menyebut ada 316 warganya yang terluka akibat serangan dari Rusia. Pasukan Rusia yang menginvasi telah menekan jauh ke Ukraina pada Kamis ketika pertempuran mematikan mencapai pinggiran Kiev. Rudal dan tembakan menghujani kota-kota Ukraina setelah Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi darat dan serangan udara skala penuh. Keadaan ini membuat warga sipil harus berlindung di sistem metro dengan 100.000 orang mengungsi. Presiden Zelensky kemudian memanggil wajib militer dan pasukan cadangan nasional untuk berperang dalam mobilisasi umum. Ia mengatakan sekarang ada tirai besi baru antara Rusia dan seluruh dunia seperti dalam Perang Dingin. Ukraina mengatakan pasukan Rusia juga telah merebut pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, sebuah daerah yang masih terkontaminasi bahan radioaktif setelah kecelakaan pada 1986. Kemudian Rusia mendorong pengawas nuklir IAEA untuk menyerukan penahanan. Selain itu, dilaporkan saksi mata bahwa pasukan terjun payung Rusia merebut kendali lapangan udara strategis Gostomel setelah mendarat dengan helikopter dan jet dari arah Belarus. Seperti diberitakan sebelumnya, konflik antara Rusia dan Ukraina akhirnya pecah pada Kamis 24 Februari kemarin. Serangan bertubi-tubi berupa tembakan rudal menghujani sejumlah kota di Ukraina. Serangan tersebut terjadi tak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina.
Setelah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ukraina pada Kamis 24 Februari malam waktu setempat, pasukan Rusia dikabarkan sudah menguasai pembangkit nuklir Chernobyl. Hal itu diungkapkan oleh penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Ia mengatakan bahwa dikuasainya Chernobyl merupakan ancaman paling serius di Eropa saat ini. Dikutip dari Tribun News pada Jumat 25 Februari 2022, Mikhailo Podolyak mengatakan bahwa suatu kemustahilan jika pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl aman setelah diserang oleh Rusia. Ia menuturkan bahwa Rusia ingin mengendalikan reaktor nuklir Chernobyl untuk memberi sinyal kepada NATO. Mereka menginginkan agar NATO tidak ikut campur secara militer. Sementara Igor Novikov, mantan penasihat Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan, ancaman ke Eropa dari fasilitas nuklir yang kini tidak aktif itu perlu ditanggapi secara serius. Ia mengungkapkan bahwa Ukraina memiliki 15 reaktor nuklir aktif dan limbah nuklir di Chernobyl. Jika satu mortir meleset, maka semua orang di Eropa akan menghadapi bencana nuklir besar. Lebih lanjut, Novikov mengingatkan bahwa kepentingan ini bukan hanya untuk Ukraina, namun untuk seluruh Eropa yang berada dalam bahaya besar. Sebelumnya, bencana besar sempat melanda Chernobyl di tahun 1986. Bencana tersebut merupakan kecelakaan pada reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Chernobyl. PLTN ini terletak di Pripyat, Ukraina yang dulu bagian dari Uni Soviet. Laman Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut bahwa total isotop radioaktif yang dilepaskan dari kecelakaan tersebut 30 kali lebih tinggi dibandingkan ledakan bom atom di Hiroshima, Jepang pada tahun 1945. Rusia diketahui telah melancarkan serangan yang menghancurkan Ukraina pada Kamis 24 Februari. Selama berbulan-bulan, Presiden Vladimir Putin pun menyangkal akan menyerang Ukraina. Namun ia membatalkan kesepakatan damai serta mengirim pasukan melintasi perbatasan di utara, timur, dan selatan Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, Putin mengklaim tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida. Namun nyatanya tidak ada genosida di Ukraina. Diketahui Presiden Putin telah sering menuduh Ukraina diambil alih oleh para ekstremis sejak masa pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych yang akhirnya digulingkan pada 2014. Rusia kemudian membalas dengan merebut wilayah selatan Crimea dan memicu pemberontakan di timur. Pada akhir tahun 2021, Putin diketahui mulai mengerahkan sejumlah besar pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Kemudian pada minggu ini, Putin membatalkan kesepakatan damai 2015 untuk wilayah di bawah kendali pemberontak sebagai wilayah yang merdeka, yaitu Donetsk dan Luhansk. Pada serangan Rusia ke Ukraina Kamis 24 Februari, bandara dan markas militer terkena serangan pertama, termasuk bandara internasional utama Boryspil di Kiev. Pasukan terjun payung Rusia sendiri telah merebut pangkalan udara utama di luar Kiev. Pasukan Rusia juga dilaporkan sudah mendarat di kota pelabuhan besar Ukraina, Odessa, dan Mariupol. Pasukan militer Ukraina mengabarkan bahwa mereka telah berhasil menangkap tentara Rusia. Kedua tentara Rusia yang tertangkap di pinggiran kota Kharkov adalah awak kendaraan tank milik Rusia. Dikutip dari Warta Kota pada Jumat 25 Februari, dalam akun @CI_Team_RU milik Conflict Intelligence Team, ditampilkan wajah tentara Rusia yang berhasil ditangkap. Mereka disergap oleh militer Ukraina di pinggiran kota Kharkov. Satu di antara tentara tersebut mengendalikan tank Chevron 423 MSD 4TD yang sebelumnya terlihat di Belgorod. Akun itu juga melaporkan terdapat tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran di wilayah Kharkov. Ukraina juga mendapati beberapa peralatan yang dilumpuhkan seperti tank, transporter, mobil lapis baja, dan lain-lain.
Sementara itu, kepolisian Ukraina melaporkan bahwa Rusia sedikitnya sudah melancarkan 203 serangan dalam sehari sejak invasi dimulai pada Kamis 24 Februari. Kepolisian Ukraina mengkonfirmasi jumlah serangan tersebut dalam laporan harian. Dalam pernyataan itu, kepolisian melaporkan bahwa serangan secara udara dan darat masih terjadi di berbagai titik. Perang meletus setelah Presiden Rusia Vladimir Putin resmi memerintahkan operasi militer di Donbas, di wilayah di timur Ukraina yang dikuasai separatis pro-Moskow Kamis pagi. Pasukan Rusia mengepung Ukraina dari 3 sisi, yaitu dari perbatasan di timur, Belarus di utara, dan Crimea yang terletak di selatan negara tersebut. Militer Rusia mengklaim bahwa mereka hanya menargetkan basis-basis militer, bukan kota-kota biasa di Ukraina. Mereka menjamin warga sipil tetap aman. Namun Ukraina melaporkan bahwa serangan Rusia tak hanya menewaskan 40 tentara negaranya, tapi juga merenggut 10 nyawa warga sipil. Pasukan Ukraina menampakkan serangan balik terhadap serangan Rusia. Dikabarkan sudah ada 5 pesawat dan 1 helikopter milik Rusia yang ditembak dan jatuh oleh Ukraina. Dikutip dari Tribun News, hal itu dilaporkan oleh Komando Pasukan Gabungan Ukraina pada Kamis 24 Februari. 5 pesawat dan sebuah helikopter agresor tersebut ditembak jatuh di dekat area pasukan gabungan. Dalam pernyataan tersebut tertulis bahwa pasukan gabungan memberikan penolakan yang layak kepada Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Hal itu sebagai tanda bahwa unit militer Ukraina mempertahankan posisi mereka. Komando tersebut mengatakan bahwa saat ini musuh menderita kerugian. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan darurat militer di seluruh negeri ketika pasukan Rusia memasuki perbatasan dan menyasar di sekitar ibu kota Kyiv. Rusia menargetkan area utama di kota-kota dengan senjata dan rudal. Ledakan terdengar di beberapa kota di dekat garis depan dan sepanjang pantai Ukraina. Ledakan juga terdengar di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, yang terletak 35 km selatan perbatasan Rusia. Lebih dekat ke zona Perang Timur, 4 ledakan keras terdengar di Kramatorsk yang berfungsi sebagai ibu kota efektif pemerintah Ukraina untuk zona Perang Timur. Lebih banyak ledakan juga terdengar di Mariupol, pelabuhan di Laut Azov yang memiliki jembatan darat antara Rusia dan semenanjung Crimea yang dicaplok Rusia. Sirine serangan udara pun berdering di pusat kota Kyiv. Pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina pada Kamis 24 Februari mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pihak PBB memohon kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang atas nama kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres seusai pemimpin Rusia mengumumkan operasi militer di Ukraina Timur pada Rabu 23 Februari.
Antonio mengatakan serangan Rusia di Ukraina adalah momen paling menyedihkan dari masa jabatannya selama 5 tahun. Dirinya memperingatkan bahwa dunia sedang menghadapi momen bahaya atas krisis tersebut. Menurut Antonio, perang hanya akan mengakibatkan kematian dan pengungsian. Tak hanya itu, dampak terbesarnya adalah orang-orang kehilangan harapan di masa depan. Ia pun menekankan tidak ada ruang bagi tindakan atau pernyataan yang membuat situasi semakin parah. Dikutip dari Kompas.com, seperti dilansir Reuters, Antonio menegaskan bahwa perang ini melanggar piagam PBB. Apabila tidak berhenti, akan menyebabkan tingkat penderitaan yang belum pernah dihadapi Eropa, setidaknya sejak krisis Balkan 1990-an. Seperti diberitakan sebelumnya, konflik antara Rusia dan Ukraina pecah pada Kamis 24 Februari kemarin. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina. Pada hari pertama penyerangan, sebanyak 137 warga Ukraina dilaporkan tewas. Perang antara Rusia dan Ukraina membawa dampak untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, laju indeks harga saham gabungan juga ikut merosot. Bahkan harga minyak dunia juga mengalami kenaikan. Dikutip dari Tribun Bisnis, laju indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Kamis 24 Februari merosot 1,48% atau 102,23 poin ke posisi 6.817,82. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 6.758 hingga 6.929, di mana terdapat 109 saham menguat, 492 saham melemah, dan 82 saham tidak mengalami perubahan. Adapun nilai perdagangan mencapai 21,17 triliun rupiah dengan 31 miliaran saham yang ditransaksikan oleh pelaku pasar sebanyak 2 jutaan kali. Analis Kiwom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz mengatakan, perang Rusia-Ukraina mengganggu psikologis pasar dan akhirnya terjadi aksi panic selling dari investor. Atas hal itu, Aziz memberikan saran agar para investor saat ini bisa melakukan wait and see sambil menunggu perkembangan konflik Rusia dan Ukraina. Harga minyak mentah dunia juga semakin mendidih akibat invasi Rusia ke Ukraina hingga akhirnya melebihi level $100 Amerika Serikat per barrel. Kenaikan harga komoditas itu disebut-sebut bakal menjadi pukulan ganda bagi ekonomi dunia lantaran menekan prospek pertumbuhan dan menaikkan tingkat inflasi. Direktur Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, meminta pemerintah untuk dapat menjaga harga bahan bakar minyak atau BBM akibat kenaikan harga minyak dunia. Sebab pada asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, harga minyak hanya dipatok $63 Amerika Serikat per barrel. Dirinya juga mendesak pemerintah melakukan perubahan APBN untuk menyesuaikan kembali beberapa indikator, termasuk juga nilai tukar rupiah dan inflasi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah ke level 14.391 rupiah dari penutupan sebelumnya di level 14.337 per dolar Amerika Serikat.
Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun melemah di rentang Rp14.370 hingga Rp14.420 per US dollar. Menurut Bima, invasi Rusia ke Ukraina akan menimbulkan instabilitas dan tentunya merugikan proses pemulihan dan moneter di Indonesia. Dampak kedua adalah efek dari harga komoditas, di mana minyak mentah sudah tembus di atas $100 Amerika Serikat per barrel. Bima menambahkan kenaikan harga minyak akan meningkatkan inflasi dan membuat biaya logistik hingga barang-barang kebutuhan pokok lebih mahal. Konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas, terlebih saat Rusia melepas serangan pada Ukraina pada Kamis 24 Februari dini hari. Aksi Rusia ini lantas mendapat kecaman serius dari Inggris serta Amerika Serikat. Kedua negara tersebut kompak akan memblokade segala akses di sektor perekonomian. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyampaikan pihaknya akan menyetujui sanksi ekonomi besar-besaran untuk melumpuhkan ekonomi Rusia, di antaranya dengan memblokade segala akses perekonomian hingga memberhentikan kegiatan ekspor bidang teknologi ke Rusia. Hal yang sama juga dilakukan Amerika Serikat. Mulai Selasa 22 Februari, Amerika Serikat menahan pengiriman teknologi seperti barang elektronik hingga suku cadang pesawat pada Rusia. Dilansir dari BBC, beberapa negara besar lainnya juga mendukung pemblokiran akses Rusia terhadap layanan keuangan global SWIFT. Diketahui SWIFT merupakan sistem perbankan yang memungkinkan suatu negara dapat melakukan transaksi dengan negara lain secara cepat dan efisien. Dengan adanya larangan tersebut, Rusia akan kesulitan dalam melakukan pembayaran ekspor minyak dan gas dalam bentuk dolar. Bahkan Amerika Serikat tak segan menjatuhi hukuman berat apabila ada perusahaan barat yang melakukan transaksi dengan Rusia menggunakan mata uang dolar. Dengan lumpuhnya ekonomi Rusia, maka diharap Presiden Rusia Vladimir Putin bisa menghentikan aksi invasinya terhadap Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina kini tengah berlangsung dan sudah memakan banyak korban jiwa. Meski dibombardir Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa negaranya tidak gentar. Namun saat serangan berlangsung muncul suatu fakta yang menyatakan bahwa Zelensky orang pertama di Ukraina, bukan seorang politisi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan invasi dan memulai serangan rudal terhadap kota-kota di seluruh Ukraina. Menanggapi invasi skala penuh Rusia, Zelensky telah menempatkan seluruh Ukraina di bawah darurat militer dan mengatakan negaranya akan menang. Dikutip dari Tribun Timur pada Jumat 25 Februari 2022, 4 tahun lalu Zelensky adalah seorang komedian yang tak menyangka akan menjadi presiden dan memimpin Ukraina melawan Rusia. Secara kebetulan, ia pernah membintangi sebuah acara TV yang bercerita tentang seorang guru sejarah yang secara tidak sengaja menjadi presiden Ukraina. Setelah video itu viral, Zelensky memulai kampanye presiden sebagai lelucon. Bahkan menamai partai politiknya sama seperti acara televisinya, Servant of the People atau Hamba Rakyat. Meskipun tidak memiliki pengalaman politik, kebijakan terperinci, atau penasihat berpengalaman, aktor komedian ini meraih kemenangan telak yang luar biasa. Zelensky lahir dari orang tua Yahudi di Kryvyi, sebuah kota industri yang sebagian besar berbahasa Rusia di Ukraina pada Januari 1978. Ia menghabiskan 4 tahun tinggal di Mongolia sampai akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum di bidang ekonomi di negara asalnya. Tetapi ia memutuskan untuk tidak menggeluti bidang hukum dan malah beralih ke komedi. Pada usia 17 tahun, ia ikut program TV KVN di mana ia dan timnya menceritakan lelucon. Pelawak itu kemudian membuat dan memimpin rombongan komedinya sendiri, Kvartal 95, sambil menghabiskan banyak waktu di Moskow dan berkeliling negara-negara pecahan Soviet. Tapi peran terbesarnya adalah bermain sebagai guru di sekolah Servant of the People yang berlangsung selama 3 musim dari tahun 2015. Nama itu kemudian dipakai sebagai nama partai politiknya pada Maret 2018. Zelensky menikah dengan arsitek dan penulis skenario Ukraina, Olena Volodymyrivna Zelenska, dan memiliki 2 anak. Negara Ukraina kini tengah menjadi perhatian dunia setelah diserang oleh Rusia pada Kamis 24 Februari. Sejumlah wilayah telah dikuasai Rusia, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Tak banyak yang tahu, dulunya Ukraina memang memiliki kekuatan nuklir yang besar setelah era Soviet. Setidaknya ada 3.000 senjata nuklir yang dimiliki Ukraina setelah runtuhnya Uni Soviet.
Pada tahun 1994, Ukraina bergabung dengan Memorandum Budapest dan menyerahkan senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan. Kemudian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa negara itu dapat membatalkan keputusannya untuk menyerahkan senjata nuklir. Menurut surat kabar Rusia Sputnik, peringatan Zelensky mungkin hanya untuk menarik perhatian. Karena tidak jelas apakah Ukraina memiliki kemampuan fisik dan teknis untuk membangun senjata nuklir. Hal ini lantaran Ukraina tidak termasuk bagian nuklir Non-Proliferation Treaty NPT atau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Ukraina secara sepihak mengembangkan senjata nuklir berarti menarik diri dari NPT dan akan menghadapi tantangan dari komunitas internasional. Kelompok negara bersenjata nuklir telah berjanji untuk tidak memasok bahan nuklir ke negara-negara yang bukan penanda tangan NPT. Dikutip dari tribunmedan.com, Ukraina pernah memiliki hingga 3.000 senjata nuklir setelah runtuhnya Uni Soviet bersama Belarusia dan Kazakhstan. Bahkan, kode peluncuran dan metode peluncuran rudal nuklir masih dikendalikan oleh Rusia. Senjata nuklir Ukraina yang diwarisi dari Uni Soviet telah dinonaktifkan oleh Rusia, membuat mereka tidak dapat dioperasikan. Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mulai dikhawatirkan seluruh pihak dunia. Diketahui Rusia telah melakukan invasi skala penuh ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Lantas bagaimana nasib warga negara Indonesia yang tinggal di Ukraina saat ini di tengah memanasnya situasi? Dikutip dari tribunnews.com, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Juda Nugraha memberikan penjelasan. Ia mengatakan ada 138 WNI yang tinggal di Ukraina. Juda menyebut para WNI ini rata-rata tinggal di ibu kota Ukraina, Kiev. Namun ada juga yang tinggal di beberapa desa seperti Odessa. Juda menjelaskan pihaknya mendapat informasi WNI di Ukraina masih dalam kondisi yang aman. Juda juga menuturkan bahwa para WNI dihimbau untuk mendekat dan berkumpul di KBRI Kiev. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan, KBRI juga telah menyediakan titik-titik yang bisa dijadikan titik kumpul para WNI. Juda menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi untuk menjamin keselamatan WNI. Pemerintah juga memantau serangan ada di beberapa kota lain termasuk Odessa. Sementara itu, KBRI telah mengambil langkah untuk menyelamatkan WNI di Ukraina. Dalam hal ini, Kemenlu dan KBRI Kiev juga bekerja sama dengan perwakilan RI terdekat, yakni KBRI Warsawa hingga KBRI Moskow untuk menyusun rencana kontingensi dan memberikan perlindungan kepada WNI. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menanggapi terkait konflik Ukraina dan Rusia. Untuk diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan invasi ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Putin menyebut negaranya sedang melakukan operasi militer khusus untuk Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Serangan pun benar-benar terjadi pada Kamis 24 Februari. Sementara itu Indonesia mengambil sikap atas terjadinya perang tersebut. Presiden Joko Widodo pun menyerukan untuk menghentikan perang melalui akun Twitternya. Dikutip dari Kompas.com, cuitan Presiden Jokowi disampaikan secara singkat tanpa memberi konteks mengenai kondisi peperangan yang terjadi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengungkapkan 4 sikap pemerintah terhadap eskalasi konflik di wilayah tersebut. Sikap yang diambil Indonesia diantaranya mengecam segala tindakan yang merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. KBRI Kiev juga telah menyiapkan skenario untuk menyelamatkan 138 warga negara Indonesia yang ada di Ukraina. Pada tahap awal, Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kiev telah membangun komunikasi dengan 138 WNI melalui WhatsApp Group. Sementara itu, Faizasyah juga mengatakan serangan militer Rusia ke Ukraina akan berdampak terhadap Indonesia, terutama di sektor perdagangan dengan kedua negara. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menekankan agar negara-negara di dunia tidak menambah persoalan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pasalnya, perang antara Rusia dan Ukraina akan mempersulit proses pemulihan, baik dari sisi kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Ada 4 butir poin yang kita sampaikan. Saya bacakan saja. Butir pertama, prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan. Kedua, menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. 3. Menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. 4. KBRI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.